Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah online Praremaja di hari Minggu yang indah ini. Apa kabarnya hari ini? Saya baik Kak. Wah, luar biasa. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah Praremaja, Kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah Praremaja hari ini. Dimulai dari song leader ya Kak? Ya Kak. Ada Kak Koresi, Kak Junis. pemusik kita ada Abang Abdi Sitompul. Para agenda kita ada Inang Sintua Mitra Sormin. Dan yang berkhotbah nanti ada Inang Pendeta Agustina Silitongan. Halo. Teman-teman, kita akan memulai ibadah, namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian online Praremaja HKBP Rawamangun Minggu Advent pertama tanggal 29 November 2020 dengan tema Sambutlah Raja Damai yang akan datang. Mari kita sambut ibadah kita hari ini. Kita mau bernyanyi dengan penuh sukacita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, nyanyikanlah nyanyian baru. Ayat kedua, adik-adik kita bangkit berdiri.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini, memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami, agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, kita bernyanyi dari buku ND 368, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis dari hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semua, karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk itu kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 368, Pada Kaki Salibmu. Ayat kedua, kita bangkit berdiri. Pada
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kakak Rosi, kakak pernah putus asa nggak? Pernah Kak. Terus gimana perasaan kakak kalau lagi putus asa? Awalnya aku sedih Kak, Ya. tapi setelah aku berdoa sama Tuhan, aku tahu kalau berkat Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah aku. Nah betul Kak, nah lagu ini mengingatkan kita Kak, kalau kita lagi putus asa, kita ingat aja berkat-berkat Tuhan. Itu akan membuat kita jadi tahu seperti kata kakak, ternyata berkat Tuhan jauh lebih besar dari masalah yang buat kita putus asa. Ya, benar Kak. Nah adik-adik kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Marilah kita membaca epistel untuk minggu hari ini
yang tertulis dari Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Marilah kita membaca bergantian, di ayat 40 kita bersama-sama membaca. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Mari kita bersama-sama. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kak Junis, Tuhan itu punya janji yang sangat manis untuk kita. Dia penolong kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu membimbing kita. Setuju Kak? Oleh sebab itu, mari kita sama-sama angkat pujian ini dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 165, Janji yang Manis. Kita nyanyikan 2 kali ya. Ayat kedua kita bangkit berdiri. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinku, aku membimbingku. Bangkit berdiri. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingku. Membimbingku, kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Warta Sekolah Minggu 29 November 2020. Pendeta, majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. untuk yang berulang tahun mulai tanggal 23 sampai dengan 29 November. Mari teman-teman kita nyanyikan selamat ulang tahun. Teman-teman, jangan lupa untuk melakukan presensi online ke link berikut yang ada di layar. Nah, teman-teman masih ingat nggak dengan salah satu rangkaian kegiatan Natal kita, Christmas Joy? Nah, Christmas Joy itu kan adalah kegiatan berbagi melalui donasi dan kartu Natal untuk teman-teman kita. Dan hari ini, tanggal 29 November 2020 adalah hari terakhir teman-teman bisa mengumpulkan donasi dan kartu Natalnya. Shalom adik-adik. Dan Kak Juni akan memberikan update Christmas Joy minggu ini adik-adik. Stay tune ya. Sejauh ini, adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam Christmas Joy dalam minggu ini adalah sebanyak ini. Sementara untuk kartu dan donasi kasih dari realisasi pendaftaran sejauh ini bisa dilihat di kanan kanan. Nah, buat adik-adik yang belum berpartisipasi, masih bisa daftar Christmas Joy dengan cara mengakses akun adik-adik di website presensi online ya adik-adik. Ditunggu adik-adik. Bahan ajar untuk Minggu 6 Desember 2020 diambil dari Nas Matius 21 ayat 18 sampai 22. Keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Teman-teman, agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, diri kita. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52, Sabda Tuhan Allah.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Advent yang pertama, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Atau menurut tahun gerejawi, hari ini kita memasuki Minggu Tahun Gerejawi. Nah, sebentar lagi juga kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau hari Natal. Dan sebelum hari itu tiba, maka ada 4 minggu berturut-turut kita akan memasuki Minggu Advent. Advent pertama, kedua, 3, dan keempat. Kemudian kita akan merayakan perayaan Natal. Siapa yang tahu apa arti Advent? Ya, Advent itu adalah penantian. Nah, pertanyaan inang, siapa yang mau kita nanti? Karena ada banyak pemahaman orang yang salah yang mengatakan kita menanti, katanya menanti Yesus yang akan lahir. Oh, bukan itu ya. Kalau disebut penantian, kita menanti Yesus yang akan datang kedua kali. Jadi bukan yang lahir lagi. Tetapi kita akan menanti Yesus yang datang kedua kali sebagai raja yang membawa kedamaian, sebagai raja yang menjadi hakim, sebagai raja yang akan menghakimi kita sesuai dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Itulah yang disebut dengan masa penantian, masa Advent. Kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sebagai hakim yang menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita. Nah, adik-adik, pada Minggu Advent yang pertama ini kita mau berbicara tentang seorang raja yang dijanjikan akan datang, yang berbeda dari raja-raja yang ada di dunia ini. Seperti itu. Karena dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3 sangat jelas sekali bahwa raja yang datang itu katanya berasal dari sebuah tunas yang keluar dari tunggul Isai. Nah, siapa yang tahu Isai ini ayahnya siapa? Ayahnya siapa Isai? Kok nggak ada yang jawab ya? Kalau nggak ada yang jawab, PR buat kamu ya, tulis nanti di buku catatan kamu. Isai itu ayahnya titik. Seperti itu. Ini nggak akan kasih tahu di dalam khotbah ini supaya kalian cari di Alkitab Isai itu ayahnya siapa. Dan kenapa seorang raja yang akan datang itu harus berasal atau harus keluar dari tunggul Isai seperti itu. Dan sangat jelas juga dikatakan di sini siapakah raja yang datang itu, raja seperti apakah dia dan bagaimana dia harus memerintah, karena raja itu adalah sosok seorang yang harus memerintah. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, kepribadian seperti apakah yang ada pada seorang raja yang akan datang? Roh Tuhan akan ada padanya. Lalu apalagi
roh hikmat dan pengertian, apalagi roh nasihat dan keperkasaan, apalagi yang ada padanya roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Adik-adik, raja yang akan datang itu, yang akan kita nanti-nantikan itu adalah raja damai yang membawa kedamaian, ia membawa persahabatan, ia membawa sukacita, ia membawa kemenangan bagi kita semuanya, dan kita akan menantikan itu sampai pada akhirnya nanti dia akan datang yang kedua kalinya, atau yang disebut dengan Maranatha, Tuhan akan datang. Siapakah dia? Yaitu Yesus Kristus, juru selamat kita. Jadi dialah Raja Damai yang kita nanti-nantikan, dan pada diri Yesus ini ada sifat yang harus kita tiru sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, yaitu roh hikmat dan pengertian. Di dalam Tuhan itu ada roh hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus itu ada roh nasihat dan keperkasaan. Di dalam Kristus itu atau Raja Damai itu ada roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan kesenangannya, kalau dikatakan kesenangannya, kesukaannya adalah dia akan menjadi pribadi yang selalu takut akan Tuhan. Akan menjadi pribadi yang selalu takut akan Tuhan. Karena itu adik-adik, takutlah akan Tuhan. Bagaimana caranya takut akan Tuhan? Senantiasa taat kepada Tuhan, melakukan setiap perbuatan kasih, lakukan kasih kepada semua orang seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita. Dan kemudian dalam nats ini juga kita diajarkan untuk menjadi pembawa damai. Seorang abang di rumah harus menjadi pembawa damai bagi adiknya. Kakak harus membawa damai kepada adiknya. Seorang adik juga harus taat kepada abang dan kakaknya. Sebagai orang tua juga harus menghadirkan damai di tengah-tengah keluarganya. Karena itulah kita kalau Yesus sudah datang sebagai Raja Damai, maka kita yang hidup di tengah-tengah dunia yang sudah diberikan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat harus menjadi juga memberi damai kepada semua orang dan memerintah ataupun hidup berdampingan satu dengan yang lain di dalam cinta kasih yang sudah Tuhan Yesus bawa kepada kita. Nah, seperti yang sudah dilakukan beberapa minggu terakhir ini, kita juga akan merayakan perayaan Natal dengan memberikan rasa damai kepada orang lain, dengan mengumpulkan atau memberikan sebagian berkat yang kita terima dari Allah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, seperti itulah Yesus datang. Nah, karena itu ketika Yesus sebagai Raja Damai sudah datang dalam kehidupan kita, Tuhan katakan sambutlah Raja Damai yang akan datang itu. Bagaimana cara kita menyambutnya? Dengan berkarakter seperti dia. Roh hikmat itu ada pada kita, roh pengertian itu ada pada kita, roh takut akan Tuhan ada pada kita, roh nasihat itu ada pada kita, dan roh keperkasaan itu ada pada kita. Nah, adik-adik, sambut rajamu dengan karakter yang seperti itu, karena itu sangat disukai oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda kebenaran yang sudah Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami memasuki minggu Advent yang pertama dan kami harus mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak hanya mempersiapkan secara fisik, tetapi Tuhan menginginkan kami mempersiapkan rohani kami untuk menantikan kedatangan Tuhan. Sebagai Raja Damai, Juru Selamat, Hakim yang agung, yang akan menghakimi kami kelak di kemudian hari. Dan itu akan kami wujud nyatakan ketika kami memiliki kesukaan sebagai anak yang takut akan Tuhan, memiliki roh pengertian, roh nasihat, hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan. Biarlah di minggu Advent ini kami sungguh-sungguh Tuhan merasakan kehadiran kerajaan Allah yang sudah membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami pun boleh membawa damai bagi adik-adik kami, bagi kakak dan abang, dan juga bagi mama dan papa serta orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kalaupun kami boleh hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda, tetapi Tuhan mengajarkan melalui firman ini supaya kami membawa damai
Dan seperti itulah Tuhan kehendaki kehadiran kami di tengah-tengah dunia yang Kau ciptakan bagi kami ini. Terima kasih Bapa, jadilah kami anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, dan kami mau hidup seturut dengan apa yang Engkau perintahkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Teman-teman, tiba kita akan mengumpulkan persembahan, kita mau memberikan yang terbaik. Teman-teman boleh memberikan persembahannya ke Papa Mama untuk bisa diberikan ke gereja dan ditransfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini atau scan barcode yang ada di sebelah kanan kakak. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 124, Kuta Pandang dari Gereja Mana. Ayat kedua, kita bangkit berdiri. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Salam adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.